Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Opor, obrolan orang ortopedi. Teman-teman sekalian, saya Dr. Pamuji Utomo, host pada Opor kali ini, dan tamu saya pada pagi hari ini adalah Dr. Mujadid Idul Haq, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Beliau adalah konsultan untuk muskuloskeletal tumor atau onkologi ortopedi. Jadi salah satu subspesialis ortopedi yang masih sangat langka di Indonesia, dan ini meliputi tumor ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mendengar tumor, apalagi tumor tulang, itu tentu sesuatu yang luar biasa, baik penyakitnya, akibatnya, komplikasinya, dan lain sebagainya. Dan beliau ini adalah salah satu ahli subspesialis yang sudah menggeluti tentang tumor tulang itu sudah sekian lama. Assalamualaikum Dr. Mujadid. Waalaikumsalam. Kita pagi ini akan berbincang-bincang masalah muskuloskeletal tumor. Bisa diceritakan kepada saya dan para pemirsa, muskuloskeletal tumor itu apa? Ya, terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jadi muskuloskeletal tumor adalah suatu bagian di ortopedi, salah satu cabang sub di ortopedi yang menangani tumor-tumor di tulang maupun ototnya, muskuloskeletal ataupun jaringan lunak sekitar tulang yang menggerakkan anggota gerak. Jadi mau bisa dari otot, lemak, ya, kemudian selapu-selapu sendi segala macam, masuk tulangnya juga. Nah, ini memang bagian ini sebetulnya di luar perkembangannya sangat pesat perkembangan, tapi memang di Indonesia masih termasuk yang jarang, karena ya kasus-kasusnya juga sebetulnya banyak, tapi ya itu tadi masih yang berminat ke sana mungkin masih jarang. Ya, mungkin juga karena ilmunya yang sedemikian rumit ya. Dan lagi tumor itu kan orang kalau mendengar tumor itu kan sesuatu yang menakutkan gitu Dok. Ya. Dan memang ini juga suatu ilmu yang istilahnya multidisiplin. Kita nggak mungkin ortopedi muskuloskeletal itu akan berdiri sendiri, karena dia harus bekerjasama dengan radiologi, patologi, kemudian nanti kalau misalkan dia perlu kemoterapi, ya nanti akan berkolaborasi dengan hemato-onkologi atau pediatri hemato-onkologi seperti itu. Iya. Jadi memang membutuhkan kolaborasi dari bermacam-macam ilmu. Disiplin ilmu, ya. Iya. Kalau kita melihat bahwa ortopedi onkologi atau tumor itu kan itu ada yang disebut jinak, ada yang disebut ganas ya. Nah, kita berbicara dulu tentang yang jinak itu, misalnya itu apa dan kira-kira akibatnya apa Dok? Ya, jadi kalau tumor tulang itu seperti seperti jaringan-jaringan tempat lain, dia akan berkembang, kadang menjadi sesuatu yang nggak bisa diatur istilahnya. Jadi dia akan berkembang sendiri, tumbuh sendiri, dan itu bisa berupa yang jinak ataupun yang ganas. Kalau yang jinak itu biasanya memang keluhannya tidak terlalu signifikan. Jadi kadang-kadang pasien pun juga kadang istilahnya abai ataupun ditemukan secara nggak sengaja. Misalkan seperti yang sering itu kan osteokondrom. Osteokondrom itu yang sering, jadi benjolan keras, tapi dia nggak mengganggu fungsi, nggak mengganggu gerak segala macam ya. Kadang kita juga hanya mengobservasi aja, jadi tidak perlu suatu tindakan selama dia memang tidak mengganggu. Tapi kalau misalkan mengganggu, misalkan pada anak-anak udah tampak dia mengganggu pertumbuhan, ya itu mungkin kita perlu kita buang atau kita koreksi. Ya. Jadi kalau yang jinak itu biasanya perkembangannya lama begitu ya? Lama, tidak membuat keluhan. Ya. Kalau yang tumor ganas itu, ganas ya, yang tadi kita sudah berbicara tentang yang jinak. Kalau tumor ganas itu pasien datang itu kira-kira dengan keluhannya bagaimana Dok? Ya, kalau yang ganas yang sering didapatkan kan yang osteosarkoma gitu. Yang tumor primer tulang yang ganas itu osteosarkoma. Biasanya memang, nah ini kadang-kadang pasien datang udah dalam kondisi yang
bisa dikatakan agak terlambat. Jadi dengan kondisi yang misalkan sudah besar tumornya, atau mungkin sudah pecah, atau mungkin sudah ada penyebaran metastase ke organ lain, yang paling sering paru. Nah itu yang kadang-kadang membuat penanganan juga nggak bisa optimal. Ya kadang berakhir dengan amputasi. Makanya kadang-kadang masih banyak juga stigma di masyarakat bahwa wah kalau tumor tulang ke rumah sakit diamputasi nih gitu. Ya itu nggak salah, tapi karena mereka datang dengan kondisi yang lambat. Sebetulnya tidak harus seperti itu. Jadi memang perkembangan di bidang muskuloskeletal onkologi itu dengan perkembangan radiologi yang canggih, kemudian perkembangan kemoterapi yang bagus juga, obat-obatan itu bisa menekan kejadian-kejadian seperti itu, dan juga survival rate-nya yang tinggi, yang sudah mulai meninggi pada kasus-kasus osteosarkom. Ya. Jadi itu tadi kan kalau lihat akibatnya orang diamputasi, kemudian kalau sudah metastase atau menyebaran itu kan juga berakibat fatal ya. Untuk mencegah itu semua, kira-kira apa yang mesti diketahui oleh masyarakat umum yang kira-kira supaya orang itu peka atau waspada bahwa ini sesuatu yang harus segera dibawa ke rumah sakit? Ya. Memang seringkali yang disampaikan oleh teman-teman di muskuloskeletal onkologi bahwa keluhan-keluhan seperti benjolan yang harusnya tidak semestinya ada, misalkan benjolan ataupun nyeri yang tidak hilang-hilang dan juga disertai dengan benjolan, itu baiknya sesegera mungkin periksa ke dokter, ya, ke fasilitas kesehatan ya. Ya kalau bisa ada ahli ortopedinya. Mungkin setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik, atau nanti kalau bisa perlu pemeriksaan tambahan radiologi ya, dari mulai yang simple dulu, radio X-ray polos, ataupun kalau perlu tidak lanjuti ada pemeriksaan yang lebih canggih lagi, MRI atau apa, nanti untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu benjolan yang tidak biasa, kemudian ada rasa nyeri ya, sebaiknya memang datang ke fasilitas kesehatan. Apalagi sekarang puskesmas atau rumah sakit umum daerah itu sudah ada X-ray. Ya. X-ray. Dan itu setidaknya adalah untuk deteksi dininya ya. Awal, ya. Jadi kalau misalnya lebih lanjut nanti baru mungkin CT, MRI ataupun FNA ya. Jadi gitu ya Dok ya. Kemudian kalau sekarang ini perkembangan MST, muskuloskeletal tumor itu sudah sampai kemana? Termasuk juga rumah sakit ortopedi misalnya. Yang perkembangan yang masih terus berlangsung adalah suatu tindakan yang namanya limb salvage. Limb salvage surgery. Jadi bagaimana mempertahankan tungkai pada pasien dengan muskuloskeletal tumor. Jadi limb salvage surgery ini sudah dilaksanakan di rumah sakit kita, Dok, di rumah sakit ortopedi ya. Sejak saya bergabung sini, kita sudah mulai mengembangkan itu. Walaupun memang kendalanya adalah alat untuk rekonstruksinya yang terbilang mahal, yaitu kalau kita menggunakan megaprosesis. Tapi nanti sekarang juga mulai berkembang yang namanya biologic reconstruction. Jadi bagaimana menggunakan tulangnya kembali yang setelah kita eksisi, tulangnya kita bersihkan dari tumornya, istilahnya kita sterilkan lagi, kemudian nanti dipasang lagi, jadi reimplanted bone istilahnya. Nah itu berbagai macam, dari mulai autoklaf, kemudian direbus, nanti akan berkembang juga nanti dengan liquid nitrogen. Jadi itu dia dengan menggunakan metode dingin. Jadi diharapkan dia sel-sel tumor mati, tapi kita masih mendapatkan fungsi mekanik dari tulangnya itu. Ya. Jadi kalau yang tadi itu tumor kalau sudah ganas dipotong, amputasi ya. Jadi perkembangan di rumah sakit ortopedi itu sudah bisa mempertahankan anggota gerak tersebut tidak diamputasi dengan limb salvage ya. Limb salvage itu kalau yang bisa menggunakan tulangnya sendiri yang lebih canggih tadi, baik dengan metode pemanasan, sterilisasi, kemudian juga pendinginan yang mungkin sekarang ini metode terbaru itu ya. Kemudian juga kalau misalnya sudah tidak bisa lagi, yaitu dengan megaprotese. Dan sudah berapa
kasus yang sudah dikerjakan megaprotesis itu? Untuk megaprotesis kurang lebih sudah 30 pasien dok dengan berbagai macam regio. Jadi yang paling banyak memang di regio proximal tibia, di lutut proximal tibia sama di sal femur. Beberapa di proximal femur dan juga di proximal humerus. Jadi 30 kasus yang dilakukan megaprotesis, jadi cukup banyak untuk satu institusi rumah sakit di Indonesia, ya. Karena tidak semua rumah sakit ada fasilitas untuk melakukan ini, ya. Dan ini sudah dikembangkan dengan baik oleh Dr. Mujadid, dan ini tentu membawa manfaat yang banyak untuk para pasien. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan Dr. Mujadid sebelum kita mengakhiri perbincangan pada pagi hari ini. Ya untuk sahabat saya sekalian yang dimanapun berada, jadi saya himbau kembali bahwa bila terjadi suatu keluhan nyeri dan juga disertai benjolan yang tidak hilang-hilang dalam 2 minggu atau lebih, ya sebaiknya periksakanlah ke fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga paling tidak akan dilakukan suatu pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan kalau misalkan itu adalah suatu tumor tulang. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Mujadid tadi bahwa deteksi dini pada benjolan yang tidak di tempat yang biasa itu harus diwaspadai. Bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa oleh tenaga kesehatan sebelum, mungkin kalau misalnya panjenengan dekat dengan dokter ortopedi, ya silahkan datang ke sana untuk mendapatkan suatu diagnosa, dan kalau diagnosa lebih dini tentu hasilnya akan lebih baik. Demikian bincang kita pada pagi hari. Terima kasih Dr. Mujadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.